landasan hukumnya kenapa orang adzan itu harus suaranya yang indah juga gitu kan. Jangan antum karena hanya mau ngedar keutamaan lalu azan, tapi suaranya makin membuat orang tidur atau malah pergi, nggak sholat gitu ya. Tapi kalau muadzin itu suaranya bagus, suaranya indah, makin menarik orang untuk datang, itu bagian daripada hal yang disunnahkan. Makanya Nabi SAW tidak menyuruh Abdullah, padahal Abdullah yang mimpi. Harusnya Abdullah yang jadi muadzin gitu kan. Tapi Nabi SAW suruh Bilal karena Bilal terkenal sekali dengan suaranya yang sangat indah. Nah seperti itulah ya. Jadi kita harus juga faham masalah ini ya. Tapi tidak ada salahnya antum coba melantunkan azan, belajar, praktek di rumah, dengarkan suara-suara muadzin yang bagus. Siapa tahu satu waktu kita punya peluang untuk azan, kan gitu. Karena memang azan ini tadi saya bilang bisa kita azan di mana saja. Termasuk teman-teman kalau lagi safar tadi di kamar hotel atau kita sedang berada di sebuah tempat, misalnya sebuah padang rumput atau padang pasir, kita lagi jalan, tiba waktu sholat azan saja. Karena sepanjang suara kita didengar, maka sepanjang itu juga pengampunan dosanya. Dan semua yang mendengarkan akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim dan mukmin memuji dan memuja Allah. Karena dua susunan kata ini, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta telah menjadikannya sebagai kalimat berterima kasih atau bersyukur. Yang ia sendiri kekalkan dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, berterima kasih kepadaku, maka kau akan tambah semua kebutuhan kalian dan penuhi. Dan kalau kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih. Nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah Allah telah memilih kita untuk lahir di muka bumi ini, plus Allah memberikan kesempatan kita menjadi orang-orang yang beriman kepadanya walaupun kita belum melihat Allah secara sempurna zatnya, karena nanti akan dilihat oleh Allah. Allah akan perlihatkan dirinya nanti pada saat kita masuk ke dalam surga. Dan nikmat terbesar di surga adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tergeraknya hati untuk bisa beriman, meyakini keberadaannya dengan segala macam fakta dan data yang ada, yang dilihat di langit, di bumi. Memang belum pernah ada yang bisa mengaku sebagai Tuhan dan membuktikan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan kitabnya Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Ada kitab suhufnya Nabi Ibrahim, ada kitab Tauratnya Nabi Musa, ada kitab Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan akhirnya Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. 5 kitab yang wajib kita imani keberadaannya, walaupun Allah menurunkan banyak kitab-kitab yang lain. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul yang menyampaikan kepada kita dan memperkenalkan siapa Tuhan kita Allah, termasuk yang ditutup dengan risalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan syariat yang dibawa semuanya penuh dengan maslahat, yang diperintahkan yang baik-baik. Disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik dengan orang, memaafkan dan segala macam kebaikan. Dan dilarang hal-hal yang di mata manusia memang ditahu itu keburukan. Berbohong, menipu, mencuri, membunuh, mengganggu dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu kalau Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita dan isi dengan keimanan, akhirnya kita terpandukan dengan syariatnya. Ini sebuah nikmat yang harusnya tidak luput bagi seorang muslim untuk selalu bersyukur terhadapnya. Dan bagaimana dia konsisten mempertahankan ini sebagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan juga dalam firman yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, tunduk dan patuh kepada hukum-hukum yang telah diterapkan, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang jauhi, sampai datang kepadamu kematian. Ini sebuah nikmat yang harusnya selalu kita syukuri, karena masih ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah tidak berikan petunjuk. Sehingga mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak menjadi seorang muslim. Di dunia mereka tidak punya panduan yang bagus, yang tepat. Mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang bisa dinikmati dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, dan mana yang tidak bisa. Oleh karena itu ini nikmat yang luar biasa. Jangan sampai berhenti untuk mempertahankannya dan selalu bersyukur. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada kita untuk mengucapkan kepadanya salam hormat secara khusus. Dan salam hormat ini dijadikan ibadah.
pendekatan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijanjikan satu kali ucapan salam hormat ini dibalas dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu setelah memuji Allah, alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan berabu kita, saudaraku seiman, 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Dan kita kembali mengingatkan dari judul ini, memang rukun iman kita yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dan satu paket di dalamnya meyakini adanya prosesi kematian, sebagaimana sudah banyak jutaan, miliaran mungkin manusia sebelum kita, bahkan makhluk-makhluk lain pun melalui proses kematian. Dan kita pun akan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dengan sangat rinci melalui wahyu yang diturunkan baik dari Al-Qur'an ataupun penyampaian Nabi SAW, kalau kita semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti akan mati. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada maka mati pasti akan menjemput kalian walaupun kalian berada di building atau bangunan yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang, kematian yang kalian coba lari darinya pasti akan datang kepada kalian. Dan setelah itu kalian akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang Maha mengetahui dan akan memberitahukan segala sesuatunya nanti apa yang telah kalian lakukan. Jadi kematian adalah proses itu. Dan sudah disampaikan melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala, diberikan bocoran selama kita masih hidup, kalau orang beriman maka akan menghadapi kematian yang baik. Datang kepadanya sosok malaikat yang membawa kain kafan dari surga, kemudian membungkusnya, lalu juga ruh pada saat dikeluarkan oleh malaikat maut dengan sangat mudah seperti keluarnya air dari mulut kendi, lalu kemudian ruh tersebut dibawa ke langit, lalu dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, kembalikan hambaku ini ke dunia, karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Dan catatkan dia termasuk ahli surga, maka diantarlah dia ke liang lahatnya, dan dia akan tinggal di sana sampai waktu kebangkitan nanti atau dikenal dengan hari kiamat. Begitu juga kalau orang-orang kafir, maka kematiannya akan sangat buruk. Malaikat-malaikat kasar dan keras akan datang, membawa kain kafan dari neraka, kemudian malaikat maut akan memaksa ruhnya keluar dengan sangat keras, sehingga pada saat ditarik seperti bulu domba yang basah dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dan berantakanlah bulu domba tersebut atau ruh tersebut. Kemudian dibawa ke langit, Allah Subhanahu wa taala menolaknya, lalu Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dia di dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka dikembalikanlah dia ke liang lahatnya dan dia juga akan tinggal di liang lahat tersebut atau di alam barzah sampai hari kebangkitan nanti. Cuma bedanya orang-orang beriman sebagaimana kata Nabi SAW, kuburan mereka menjadi taman dari taman surga dan dilapangkan seluas pandangan matanya, sementara orang-orang kafir akan terhimpit oleh dinding kuburannya sendiri sampai tulang rusuknya lemuk, dan begitulah terus sampai hari kebangkitan. Kemudian setelah itu kita tahu bahwasanya kita akan dibangkitkan. Selalu kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari kebangkitan, Raja pada waktu itu. Kita juga tahu ada dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah tentang hari kiamat, ada surah Zalzalah menceritakan tentang dahsyatnya terjadinya kiamat, dan mayoritas manusia yakin ada kiamat. Dari 7,5 miliar manusia di muka bumi ini, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, mereka mayoritas penduduk bumi ini sekitar 6 miliaran lebih, semuanya itu beriman tentang adanya hari kiamat. Dan sebagian kecil di antara mereka mungkin yang belum yakin tentang masalah ini. Tetapi mayoritasnya mereka tahu akan terjadi kiamat tersebut. Tapi terlepas daripada orang-orang meyakininya, kita umat Islam punya kewajiban meyakini adanya hari kebangkitan. Dan di saat itu kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan tanpa busana, tanpa alas kaki, dan tanpa terkhitan. Sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, betapa malunya. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada saat itu bukan lagi seperti yang kamu bayangkan. Orang masing-masing memikirkan bagaimana menyelamatkan dirinya. Dan ini sering kami jelaskan di dalam pengajian-pengajian, seperti ibarat kalau kita berada di satu kota, satu desa, kemudian datang orang musuh yang membantai semua orang di sana sini, yang ini ditebas lehernya, yang sana dibakar, yang sana dipukul misalnya. Kemudian ada orang lawan jenis kita lari tanpa busana di depan mata kita. Apakah kita masih berpikir syahwat?
saya sangat yakin tidak mungkin kita berpikir lagi. Nah, hari kiamat lebih dahsyat daripada itu. Kemudian nanti orang akan ditimbang amalnya, Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, maka pasti akan diperlihatkan dan akan dibalas. Diberikan balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan pasti juga akan dibalas dan akan dia perlihatkan untuk dia. Dan Bilal radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya amal-amal akan dipaparkan dan diperlihatkan pada hari kiamat, termasuk orang-orang pelaku dosa yang sudah taubat, tetap nanti Allah akan perlihatkan walaupun tidak dihisap lagi. Apalagi kalau dasarnya orang-orang itu tidak sempat taubat. Maka tidak ada lagi yang bisa tersembunyi pada hari kiamat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang kejadian tersebut. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Nanti kita akan terima buku-buku amal kita pada hari kiamat. Sambil orang-orang akan ada yang berkata, terutama orang-orang kafir, buku apa ini? Betul-betul buku ini tidak membedakan mana yang kecil ataupun yang besar. Kata sebagian ulama, kedipan mata pertama, ya, kemudian tarikan nafas pertama, dari kita masih baru lahir dari rahim ibu sampai terakhir, semuanya tercatat akan diperlihatkan seperti sebuah cuplikan yang tidak bisa kita luput atau menghindar darinya. Kemudian setelah itu, beruntunglah orang yang lolos menerima bukunya dengan tangan kanan, timbangan amal soleh lebih berat, lalu terakhir finalnya, mereka akan menuju ke surga bagi orang-orang yang patuh dan ke neraka bagi orang-orang yang membangkang. Dan dua tempat ini selalu Allah ikutkan dengan kata-kata khalidina fiha, kekal di dalamnya. Dan Allah hubungkan itu dengan firman yang lain, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan rasakan lagi mati kecuali mati yang pertama saja. Artinya orang masuk neraka, orang masuk surga akan abadi selamanya, tidak akan pernah khawatir lagi dengan kematian. Dan orang masuk neraka juga akan menyesal selamanya karena mereka tidak akan merasakan kematian. Artinya yang di surga full dengan semuanya nikmatnya 24 jam non-stop, dan juga di neraka full dengan siksaannya tanpa non-stop. Maka penentuan kita ke surga atau ke neraka justru sekarang. Itulah sebabnya kenapa ya di sini Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah menyusun buku yang menarik, 80 langkah cerdas agar selamat nanti akhir sekali di neraka sana. Karena itu ditentukan di sini. Tidak bisa kita tentukan nanti di akhirat. Andai saja di akhirat kita bisa tentukan, saya nggak mau ke neraka ya Allah, saya mau ke surga, bisa negosiasi mungkin. Tapi di masa itu sudah tidak bisa. Penentuannya justru di saat sekarang. Dari 80 langkah untuk selamat ini sudah kita jelaskan sampai poin ke-27. Pada kesempatan yang lalu kita sempat membahas tentang puasa Ramadan dan salat tarawih, salah satu penyebab kita selamat dari api neraka. Kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan masuk ke langkah yang ke-28 tentang masalah azan. Ada dua buah hadis yang diangkat oleh penulis, kita akan coba bacakan dulu hadisnya, baru kemudian kita panjang lebar masuk ke sejarah azan itu sendiri, dan kemudian keutamaan apa saja yang Bapak Ibu dapatkan, kalau jadi muazzin dapat apa, kalau cukup mendengarkan dan menjawab juga akan dapat apa. Hadis yang pertama diangkat oleh penulis di halaman 50 tepatnya, sabda Nabi SAW yang berbunyi, Man adzana thintaini ashrata sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bita'zinihi fi kulli yawmin sittuna hasana wa likulli iqamatin thalathuna hasana. Siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka surga wajib baginya. Ditulis untuknya dengan azannya itu 60 kebaikan setiap harinya. Dan dengan iqamahnya 30 kebaikan atau pahala. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 6002. Kita coba korek dulu faedah-faedah dari hadis ini, baru kita dalam nanti masuk kepada syarah atau penjelasan seperti biasa metode yang kami gunakan ya. Yang pertama, adanya motivasi dalam Islam, dan ini bagi kaum laki-laki untuk menjadi muazzin, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan memang kita memiliki suara yang bagus ya. Ini salah satu syaratnya, memiliki suara yang bagus ya. Karena memang ada sejarahnya, akan kita sampaikan nanti kenapa harus bersuara yang bagus. Kisah tentang Abdullah bin Zaid dan Bilal radhiyallahu anhum ajma'in di masa Nabi SAW. Nanti kita panjang lebar jelaskan riwayatnya.
Yang jelas di sini ada motivasi untuk menjadi muadzin, ya, karena memang ternyata kalau dia azan maka akan dicatatkan baginya 60 pahala, kalau dia iqamah dicatatkan baginya 30 pahala. Pelajaran kedua, adanya anjuran agar memang memiliki atau menekuni profesi azan ini sepanjang kita mampu. Karena di sini ada penyebutan masalah 12 tahun. Di sini angka 12 tahun berarti bukan harus 12 tahun baru dapat keutamaannya. Tapi adanya motivasi agar konsisten, sekali jadi muadzin, azan aja selama Allah kasih kesempatan. Dan kalau kita punya kesempatan untuk azan di beberapa tempat, lakukan saja selama kita diizinkan. Cuma memang ada adab dan tata krama ya. Untuk azan di sebuah tempat atau menjadi imam itu harus kita tahu di situ ada atau tidak muadzinnya. Ya. Kalau sudah ada muadzin di situ, sudah ada imam, tidak boleh kita main nyelonong masuk. Itu termasuk hal yang harus diperhatikan. Karena Nabi SAW melarang orang untuk menjadi imam ataupun muadzin di sebuah tempat, sementara di situ sudah ada orang. Kecuali kita dipersilahkan. Kalau kita dipersilahkan, baru kemudian kita baru maju untuk melakukan azan tersebut ataupun menjadi imam. Kemudian hadis kedua, teman-teman sekalian, yang diangkat oleh penulis, yaitu hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, al-muadzinu yukfaru lahu mada sawtih, wa ajruhu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Muadzin akan diampuni sejauh jangkauan suaranya, dan pahalanya sebanyak pahala orang yang sholat bersamanya. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Al-Kabir dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 6643. Kita harus bersyukur sebenarnya kita ada di Indonesia ini karena setiap masjid ataupun musholla punya hak untuk azan, ya, sehingga banyak sekali muadzin dan akhirnya makin banyak orang yang mendapat keutamaannya. Saya pernah waktu bimbing jemaah Uhud Tour yang Allah amanahkan di pundak kami menuju ke Palestina sebelum terjadi kasus Gaza tentunya ya. Semoga Allah berikan mereka kemerdekaan. Kami harus mampir ke Jordan karena memang melalui Jordan lewat darat menuju ke Palestina. Di kota Amman, waktu kami mengunjungi gua Ashabul Kahfi, dan itu secara sejarah memang lebih dekat, ya, secara persentase di atas 90% itu gua yang benar. Ya. Dan itu juga sudah kami tanyakan kepada para ulama-ulama yang ada di Jordan, maka mereka menyatakan memang itu benar, gua Ashabul Kahfi yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Di atas gua itu ada masjid dibangun, dan itu orang pakai sholat. Gitu kan. Nah, kami sempat sholat di situ. Dan karena saya berpikir keutamaan yang besar bagi para muadzin, maka saya minta kepada pengurus masjidnya, bisa nggak saya dikasih kesempatan azan. Terus tiba-tiba jawaban dari pengurus masjidnya, yang kebetulan memang muadzinnya di situ. Tapi rupanya peraturan pemerintah Jordan itu tidak ada azan di kota Amman. Saya tidak tahu di ibu kotanya, saya tidak tahu kalau kota lain. Peraturan pemerintah menerapkan kalau azan itu 5 waktu sholat hanya dikumandangkan dari masjid jami'. Kayak kita kalau di Jakarta Istiqlal saja. Nanti yang lainnya cuma putar radio. Sehingga masjid-masjid lain itu hanya dikumandangkan azan yang satu saja itu. Iqamah nanti boleh iqamah masing-masing. Tapi azan tidak satu tempat. Ini agak unik ini. Ya. Dan ini berarti menandakan yang panen pahala hanya muadzin satu itu saja. Ini sayang sekali sebenarnya ya. Allahu a'lam kenapa bisa keluar peraturan seperti itu, dan secara hukum juga saya tidak bisa pastikan atau belum tahu apakah itu boleh atau tidak. Yang jelas itu sudah menjadi peraturan pemerintah di sana dan pasti juga ulama-ulama di sana sudah berfatwa ya. Tetapi saya bilang tadi perlu syukuri karena di Indonesia kita punya peluang besar sekali untuk banyak muadzin. Bahkan terkadang beberapa ikhwah karena pada saat mendengarkan keutamaan azan ini, mereka pada saat keluar kota bersama kami misalnya atau ke satu tempat, lalu mereka melobi muadzinnya dan diberikan kesempatan untuk bisa azan. Dan ini satu karunia yang besar. Dan azan ini tidak harus dikumandangkan di masjid, tapi bisa saja dikumandangkan di tempat lain seperti kita lagi berada di sebuah tempat misalnya ya, kayak teman-teman lagi safar, kemudian sholat di hotel misalnya. Ya, bisa azan dulu. Ya, bisa azan dulu karena salah satu keutamaan azan adalah apapun yang mendengarkan suara muadzin akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Al-Mudri dalam kitab Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani, kalau muadzin itu semua yang mendengarkan suaranya dari jin, dari manusia, dari hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, apa saja, dalam riwayat lain bahkan batu-batu dan yang lainnya,
semua akan menjadi saksi kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat nanti. Jadi memang ini keutamanya sangat besar sekali. Oleh karena itu kalau kita masih diberikan kesempatan itu luar biasa gitu kan. Tapi tetap tadi saya bilang kita harus paham kalau ada peraturan-peraturan yang perlu difahami dalam masalah hal ini tentunya. Baik, ini yang kurang lebih disampaikan ya, dua buah hadis dan kita ambil faedah dari hadis yang kedua. Yang pertama, salah satu keutamaan muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya. Ya. Ini Allahu alam seperti apa tata cara hitungnya, tapi yang jelas kita imani sebagai seorang muslim dan di masa sekarang dengan adanya mikrofon pengeras suara berarti makin lebih jauh jangkauan suara gitu kan. Makin lebih jauh jangkauan suara berarti makin banyak pengampunan dosa di masa sekarang dibandingkan di masa dulu mungkin batas suara orang ada gitu kan. Sampai kalau pernah dengar di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu di waktu Jumat seringkali ada orang yang terlambat ya pergi Jumat karena mereka tidak tahu waktunya, waktu itu belum ada jam ya, mereka ada yang masih sibuk di perkebunannya. Akhirnya Utsman bin Affan dan waktu itu di masa Utsman masyarakat sudah sampai tinggal di Wadi Aqiq, sebuah lembah yang kurang lebih jaraknya sekarang 7 km dari Masjid Nabawi ya. Itu berada di depan kampus kami dulu di Madinah dan di masa sekarang tentu dekat karena orang pakai mobil segala macam. Di masa dulu ini sangat jauh 7 km itu, sangat jauh. Dan mereka tidak tahu waktu sholat sudah masuk atau belum. Maka Utsman bin Affan memerintahkan agar dikumandangkan azan 2 kali di waktu Jumat. Dan selisihnya sekitar 50 ayat antara azan pertama sama azan kedua. Dan beliau meletakkan banyak sekali muazzin. Karena suara tidak terjangkau. Jadi misalnya satu muazzin. Nanti sekian meter lagi yang sudah tidak terdengar suara ditaruh lagi muazzin. Sekian meter lagi taruh muazzin sampai ke Wadi Aqiq gitu. Dan akhirnya ya diazankanlah 2 kali. Tapi azan pertama ini hanya peringatan orang untuk siap-siap mengerjakan sholat Jumat. Nanti azan kedua baru masuk ke masalah sholat Jumatnya. Ini ijtihad dari Utsman radhiyallahu anhu. Ya, sehingga sekarang ada di antara muslimin melaksanakan dengan 2 kali azan. Tetapi sayangnya mereka tidak memahami asal hukumnya. Asal hukumnya itu adalah karena Utsman bin Affan khawatir ada di antara muslimin yang tidak sholat. Kalau sekarang sudah tidak diperlukan harusnya. Ya, karena Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar tidak melakukannya. Ya. Tapi ini Utsman berijtihad di masa itu. Itu pun dilakukan dengan durasi kurang lebih 50 ayat antara azan pertama sama azan kedua. Karena dia hanya sekedar peringatan. Kalau sekarang kan kita azan pertama, khatibnya naik, atau sholat sunnah, kemudian lalu azan kedua langsung. Ini sangat dekat sekali waktunya gitu ya. Jadi seakan-akan 2 azan ini bagian daripada hal berhubungan dengan sholat Jumat itu. Padahal sebenarnya azan pertama di masa Utsman radhiyallahu anhu ini hanya untuk peringatan saja bagi umat Islam. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis adalah muadzin akan panen pahala semua orang yang ikut sholat dikumandangkan azan tersebut ya. Baik itu sekarang kita dengarkan di radio misalnya atau kita dengarkan di aplikasi yang dibuat misalnya atau kita dengarkan langsung dari mikrofonnya masjid ya. Berarti kalau kita dengar, oh kita jadi ingat sholat, akhirnya kita sholat. Nah dengan kita sholat itu berarti muadzin tersebut akan mendapatkan pahalanya, akan mendapatkan karena kita jadi mengerjakan sholat karena mendengarkan azan tersebut. Baik, ini kurang lebih gambaran tentang masalah 2 buah hadis yang diangkat oleh penulis tentunya. Kita akan coba teman-teman sekalian masuk kepada penjelasannya. Ya. Penjelasannya adalah kita mulai dari syariat azan. Tentu teman-teman tidak asing syariat sholat ya 5 waktu diperintahkan di tahun ke-11 dari masa kenabian ya. Isra Mi'raj itu terjadi di masa tahun ke-11 dari masa kenabian. Nabi SAW berada 13 tahun di Mekah. Jadi tahun pertama, tahun kedua, ketiga itu belum ada sholat ya. Nanti tahun ke-11 dari masa kenabian terjadilah kejadian besar Isra dan Mi'raj. Karena waktu itu Nabi SAW ingin dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana para ulama sejarah mengatakan. Karena setelah 10 tahun berdakwah di Mekah, tidak beriman dari manusia pada saat itu kecuali 153 orang saja. Ini jumlah yang sangat sedikit sebenarnya ya. Akhirnya mereka pun ditindas, mereka disiksa, 83 orang di antara mereka hijrah ke Ethiopia, sisa 70 orang yang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Nah pada saat itu beliau pun akhirnya
karena sudah diganggu hampir setiap hari, kalau lewat dicaci maki, dikatakan penyihir, pendusta dan segala macam. Para pengikut Nabi SAW disiksa. Kita tahu kisah Bilal disiksa oleh Umayyah, Khabbab bin Arad disiksa dengan ditaruh besi atau batu panas di punggungnya sehingga bolong, dan segala macam kisah-kisah penyiksaan yang luar biasa. Terbunuhnya Sumayyah, wanita pertama syahid dalam Islam radhiyallahu anha, ibunya Ammar bin Yasir, terbunuhnya Yasir. Dan Nabi SAW tidak bisa buat apa-apa, di pinggir jalan disiksa sampai mati. Sampai Nabi SAW hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, karena kalian akan mendapatkan surga. Dan sekian banyak contoh-contoh penyiksaan di masa itu. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu disiksa oleh ibunya sendiri, ya. Dan sekian banyak kisah-kisah berhubungan dengan masalah ini. Maka Nabi SAW waktu itu merasa terkekang di Mekah, ingin cari lokasi dakwah yang lain. Lalu beliau pun pergi ke kota Taif. Kota yang terdekat dengan Mekah adalah kota Taif. Yang pernah umrah tidak asing dengan ini. Sekitar 60-70 km dari kota Mekah, kemudian pergi ke sana di atas gunung. Di kota Taif ada suku yang terbesar setelah Quraisy yang bisa didakwahi. Tapi ternyata mereka juga menolak dakwah Nabi SAW. Beberapa riwayat menyebutkan karena Abu Lahab, paman Nabi sendiri, yang datang ke sana lalu melarang mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan orang percaya karena dia pamannya. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Masad, ya, tentang Abu Lahab, yang dia masih hidup, Allah sudah pastikan dia akan masuk ke dalam neraka karena dia membenci sekali agama Islam, membenci Nabi SAW, dan akan menolak dakwah dan mengajak orang untuk tidak menerima dakwah ini. Maka penduduk Taif pun menolak. Akhirnya Nabi SAW dilempari batu, setiap kaki beliau yang diangkat kanan dilempar batu, kalau yang diturunkan yang kiri, kalau kiri yang diangkat, kiri yang dilempari batu sampai kaki beliau berdarah-darah alaihi salatu wassalam. Dan beliau akhirnya sampai terusir dari kota Taif dalam kondisi keringatan, berdarah-darah, luka, dan beliau sempat istirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian beliau didatangi oleh Jibril AS, dan waktu itu beliau berdoa mengatakan, ya Allah, kemanakah engkau akan arahkan diriku? Kepada sebuah masa depan yang belum jelaskah? Atau musuh yang akan membinasakanku? Tetapi kalau seandainya engkau tidak marah padaku, maka aku tidak peduli. Akhirnya Allah SWT datangkan Jibril AS, jadi lalu mengatakan, hai Muhammad, sungguhnya Allah telah mendatangkan bersamaku malaikat khusus yang mengurus gunung-gunung di muka bumi ini. Semua gunung di tangan orang ini, di tangan malaikat ini. Maka tinggal kau perintahkan saja. Kalau kau perintahkan, maka dia akan menyatukan gunung-gunung Taif dan gunung Mekah, maka hancurlah sejarahnya dua kota ini dan agamamu akan tersebar. Tapi kalau kau ingin bersabar, maka Allah juga akan menyebarkan agamamu. Karena cintanya Nabi SAW agar manusia mendapatkan hidayah dan petunjuk, bukan malah mencelakakan mereka, bukan cuma sekedar emosi dan egois saja, maka beliau mengatakan saya akan sabar. Lalu kemudian pada saat itu Nabi SAW pun menuju ke Mekah. Nah, waktu itu karena merasa sedih sekali, Nabi SAW tidak tahu harus ambil langkah apa sebagai manusia, tapi beliau tetap bersabar dalam berdakwah. Allah SWT menghibur Nabi SAW dengan dua kejadian besar. Kejadian yang pertama, masuk Islamnya jin Nusaibin. Ya, jadi seakan-akan Allah ingin dititip pesan kepada Nabi SAW, kalau manusia menolak dakwah Muhammad, ini kalangan jin saya datangkan. Maka datanglah jin dari wilayah Irak. Mereka sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, semua jin itu bisa naik ke langit. Kemudian mereka bisa mendengarkan informasi apa yang akan terjadi esok hari dari para malaikat. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, ditutup semua pintu langit. Mereka tidak bisa. Makanya mereka mengatakan sepertinya ada penghalang dari bumi nih. Lalu mereka keliling mencari dan mereka menemukan satu waktu Nabi SAW kebetulan lagi duduk dan baca Quran. Maka mereka pun mengelilingi Nabi. Lalu kemudian mereka beriman kepada Nabi SAW dan akhirnya mereka menjadi jin-jin yang mukmin, dikenal dengan jin Nusaibin. Kemudian yang kedua, kejadian Isra Mi'raj. Ya. Ini hiburan Allah SWT kepada Nabi SAW, perjalanan yang sangat luar biasa, spektakuler dari Mekah ke Masjid Aqsa, lalu ke langit, cerita yang panjang lebar, intinya menerima 5 waktu sholat. Nah, waktu itu awalnya sholat 2 rakaat semuanya. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Nanti setelah hijrah ke Madinah barulah subuh tetap dipertahankan 2, kemudian duhur dan asar serta isya ditambah 2 rakaat dan maghrib ditambah 1 rakaat. Makanya sunnahnya Bapak Ibu kalau berdiri dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, kita seperti takbir lagi. Pernah lihat itu ya? Nah, itu hanya dilakukan dari rakaat kedua ke rakaat ketiga karena awal hukum sholat itu cuma 2 rakaat. Jadi seakan-akan kita takbir lagi di rakaat yang pindah dari 2 ke 3. Nah di saat itu belum ada azan. Cuma perintah saya begitu. Azan itu kapan sejarahnya? Setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah.
Tentu banyak sekali riwayat menyebutkan masalah ini ya. Tapi di antaranya adalah riwayat yang menyebutkan kana al-muslimuna hina qadimul Madinah yajtami'una fayatahayyanuna lis-shalah. Ya. Bahwasanya umat Islam dulu pada saat mereka tiba di Madinah, mereka sering berkumpul untuk memperkira-kirakan waktu sholat. Jadi mereka belum ada panggilan khusus gitu ya. Laisa yunadalaha, mereka tidak punya sesuatu yang bisa menyuruh mereka. Mereka belum tahu susunannya apa. Fatakallamu yauman fi dzalika, maka satu hari mereka pernah diskusi masalah itu. Faqala ba'dum ittakhadhu naqusan mithla naqusin nasara. Maka ada yang memberikan saran bagaimana kalau seandainya kita menggunakan lonceng sebagaimana orang Nasrani pakai lonceng di gereja mereka. Sehingga umat Islam juga pakai lonceng ya untuk memanggil sholat. Wa qala ba'duhum bal bukan mithla qarnil yahud. Yang sebagian lagi mengatakan tidak, kita gunakan trompet saja seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Karena mereka kalau mau ibadah mereka pakai trompet ya. Fa qala Umar awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah. Maka Umar mengatakan, ya, bukankah lebih baik dengan mengumandangkan suara untuk memanggil salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal kum fanadi bis shalah. Maka Bilal, Nabi SAW pun mengatakan kepada Bilal, berdirilah dan kumandangkanlah azan. Ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Riwayat yang lain juga riwayat yang sahih menjelaskan, ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau setelah Nabi SAW dalam riwayat mengatakan, silahkan carilah sesuatu yang bisa digunakan untuk azan, untuk panggilan sholat kalian. Maka sahabat ada yang, tadi kalau riwayat ini mereka kasih ide. Tapi ada sebagian riwayat menyebutkan mereka sudah berusaha untuk mendatangkan trompet Yahudi atau lonceng Nasrani. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tidur di siang hari. Di waktu Kailula kayak kita sekarang siang hari begini tidur dia. Dia mimpi, dia melihat ada seseorang datang kemudian memegang lonceng. Dalam beberapa riwayat disebutkan menggunakan baju yang berwarna hijau. Kemudian Abdullah bertanya, apakah kau jual lonceng itu? Kata orang itu, untuk apa? Ini dalam mimpi tidak bisa diatur, begitu saja kuasa Allah SWT terjadi. Maka orang itu mengatakan, untuk apa? Kata Abdullah, untuk kumandan azan sholat kami. Maka kata orang tersebut, maukah aku ajarkan kepadamu yang lebih baik daripada lonceng ini? Kata Abdullah, tentu saja. Lalu orang itu mengajarkan lafaz azan yang sudah kita tahu sekarang. Ya, dari Allah Akbar sampai La ilaha illallah. Nah, sebenarnya orang itu pergi. Lalu Abdullah bangun dari mimpinya, segera datang ke masjid dan melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah saya mimpi begini. Maka kata Nabi SAW, mimpi yang baik hai Abdullah, tetapi ajarkanlah lafaz azan itu kepada Bilal, karena dia lebih baik suaranya daripada kamu. Nah ini yang tadi saya bilang, landasan hukumnya kenapa orang azan itu harus suaranya yang indah juga, gitu kan. Jangan antum karena hanya mau ngedar keutamaan lalu azan, tapi suaranya makin membuat orang tidur atau malah pergi, gak sholat gitu ya. Tapi kalau muadzin itu suaranya bagus, suaranya indah, makin menarik orang untuk datang, itu bagian daripada hal yang disunnahkan. Makanya Nabi SAW tidak menyuruh Abdullah, padahal Abdullah yang mimpi. Harusnya Abdullah yang jadi muadzin gitu kan. Tapi Nabi SAW suruh Bilal karena Bilal terkenal sekali dengan suaranya yang sangat indah. Nah seperti itulah ya. Jadi kita harus juga faham masalah ini ya. Tapi tidak ada salahnya antum coba melantunkan azan, belajar, praktek di rumah, dengarkan suara-suara muadzin yang bagus. Siapa tahu satu waktu kita punya peluang untuk azan, kan gitu. Karena memang azan ini tadi saya bilang bisa kita azan di mana saja. Termasuk teman-teman kalau lagi safar tadi di kamar hotel atau kita sedang berada di sebuah tempat, misalnya sebuah padang rumput atau padang pasir, kita lagi jalan, tiba waktu sholat azan saja. Karena sepanjang suara kita didengar, maka sepanjang itu juga pengampunan dosanya. Dan semua yang mendengarkan akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Ada sebuah riwayat yang sahih bahkan menjelaskan kalau azan itu bahkan ya akan menjadi penyebab pengampunan dosa-dosa para muadzin tersebut. Baik, kita bisa menyebutkan dulu tentang keutamaan azan secara umum ya. Di antaranya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tentu kalau mau bahas tentang bab azan ini banyak sekali keutamanya. Mungkin gak akan cukup 4-5 jam gak akan cukup karena panjang sekali.
Dan ini sudah pernah kami bedah di dalam bedah buku Shahih At-Targhib Tarhib. Biasa setiap Jumat, selepas Jumat kami ada live ya. Bedah buku ini tentunya. Sekarang jadwalnya sebulan 2 kali. Dulu pernah sebelum pandemi kita 4 kali sebulan maksud saya. Dan ada satu bab sholat di kitab Shahih At-Targhib Tarhib itu kita membahas khusus masalah azan. Cukup panjang lebar tentunya. Tapi saya yakin mungkin tidak ada waktu untuk membahas semuanya. Teman-teman bisa kembali ke playlist YouTube kami. Bisa lihat insya Allah bedah buku Shahih At-Targhib Tarhib dalam kitab azannya. Tapi diantaranya yang menarik adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari Muslim di mana Nabi SAW bersabda, "Idza nudiya bil adhani adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adhana fa idza qudiya al adhanu aqbala fa idza thuwiba biha adbar fa idza qudiyat at-tathwibi aqbala yakhturu bainal mar'i wa nafsi yaqulu udhkur kadha wa udhkur kadha lima lam yakun yadhkuru hatta yadhallu ar-rajulu in yadri kam shalla fa idza lam yadri ahadukum kam shalla falyasjud sajdataini wa huwa jalis." Terjemahannya, apabila azan dikumandangkan, kata Nabi SAW, maka semua syaitan akan berpaling sambil mengeluarkan angin, ya, kentut gitu ya. Syaitannya lari. Ini menandakan berarti syaitannya lari takut sekali dengan suara azan tersebut. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Apakah dengan itu mereka terbakar, apakah mereka tersiksa. Tapi yang jelas makna hadis ini dalam sekali. Berarti azan kalau dikumandangkan itu semua syaitan akan lari. Ya. Hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Cari tempat yang jauh supaya tidak terdengar azan. Apabila azan selesai dikumandangkan maka ia pun kembali lagi. Tujuannya adalah agar menggoda. Supaya orang yang mau sholat tidak sholat. Jadi kalau azan dikumandangkan mereka lari, tapi kalau azan sudah selesai mereka segera kembali. Yang digoda hanya yang mau sholat. Yang tidak mau sholat sudah sahibnya syaitan. Nggak perlu digoda. Jadi kan? Karena syaitan tidak goda pun dia sudah tidak sholat. Tapi yang mau sholat ini yang diganggu. Udahlah tunda aja dulu, masih banyak waktu, apalah segala macam bisikan dia. Makanya dalam Islam diberikan keutamaan dalam hadis Bukhari Muslim waktu ditanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling Allah cinta atau yang paling baik? Paling utama, kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat tepat, on time. Azan langsung sholat. Dan puncak pahala sholat itu kalau bergabung pada Bapak Ibu 3 hal. Tepat waktunya, begitu azan, ikut langsung. Ya. Berhenti semua aktivitas, sholat sunnah qobliyah, kemudian iqamah langsung sholat. Dari takbiratul pertama imam. Ya. Kemudian yang kedua, tepat gerakan. Semuanya gerakannya sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Dan yang ketiga, tepat bacaannya. Dengan tenang, dengan penuh tumaknina, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Yang dibutuhkan kualitasnya, ya, bukan kuantitasnya. Kalau kuantitas sudah ditentukan, kalau salat wajib subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, sudah. Jadi tinggal kita jaga kualitasnya. Jangan buru-buru teman-teman sekalian, sayang sekali. Sampai kata Nabi SAW, nanti akan ada orang hari kiamat diberikan pahala sholatnya hanya setengah saja. Ada yang cuma 1/4 saja. Ada bahkan cuma 1/10 saja. Dan ada yang sholatnya diremuk seperti baju kotor yang dilemparkan ke wajahnya. Karena tidak ada nilainya. Dari takbiratul ihram sampai salam semuanya buru-buru dan bahkan sudah tidak tepat waktu, tidak tepat gerakan, tidak tepat bacaan. Kemudian dia berharap diberikan balasan. Itu tidak akan mungkin. Maka akan sia-sia saja. Sia-sia waktunya, sia-sia gerakannya, dan seterusnya. Dan kita perlu tahu hadis Nabi SAW bahwasanya awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, maka beruntunglah orang ini. Atau dalam riwayat lain akan membantu amal-amal lain. Kalau dia buruk, maka akan rugilah orang tersebut. Dalam riwayat lain akan mengganggu amal-amal yang lainnya. Oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga poin seperti ini. Baik, selanjutnya dikatakan apabila dikumandangkan iqamah, maka syaitan pun berpaling lagi. Sama, dia lari. Apabila iqamah sudah selesai dikumandangkan, syaitan kembali lagi. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, sementara orang sholat, ingatlah ini, ingatlah itu. Untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Hingga seseorang tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia sujud 2 kali dalam keadaan duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim.
Dari hadis ini teman-teman sekalian, berarti azan syaitan lari, tidak bisa goda manusia, dia akan kembali segera antara azan dan iqamah supaya menggoda orang, ya tidak sholat sunnah atau menunda-nunda sholatnya dan seterusnya. Kemudian kalau iqamah dia pergi lagi, setelah itu dia kembali goda lagi kalau selesai iqamah orang-orang yang sedang sholat. Dan mengingatkan kepada dia, ingatlah ini, ingatlah itu. Ya. Ada sebagian orang kadang-kadang salah paham. Dia pikir karena dia kalau lupa kuncinya di mana atau dia lupa apa, dia sholat ingat. Maka dia sholat untuk mengingat kuncinya yang hilang di mana. Ya. Sehingga tidak ada nilai pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Ya, kalau dia niat sholatnya hanya untuk ingat barang, atau karena patuh pada atasannya, atau karena tidak ada sama lingkungannya, tidak ada pahalanya. Karena ini bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia niat untuk Allah, maka akan aman dengan sendiri. Pasti akan menerima pahalanya. Ya. Sama juga sebagian ulama menyinggung ini. Kalau seandainya ada orang wudunya supaya ngantuknya hilang. Dalam masalah fikih ya. Ulama mengatakan wudu ini nggak boleh dipakai sholat. Wudu ini tidak boleh dipakai sholat. Karena niatnya bukan wudu untuk sholat. Niatnya untuk hilangin ngantuk. Ya. Maka dia berarti sesuai dengan niatnya. Ini contoh-contoh saja yang harus difahami baik-baik. Oleh karena itu kita niatkan betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah syaitan sekarang menggoda orang kalau untuk sholat dan dia mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu. Ada sebuah riwayat Utsman bin Abi Maz'un radhiyallahu anhu yang pernah kami temukan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kok saya kalau lagi sholat sering kali, sekali hadir, sekali tidak. Maka kata Nabi SAW, itu golongan syaitan bernama Khanzab. Ya. Ada syaitan yang bernama Khanzab, khusus menggoda ya orang yang sedang sholat. Sehingga dia lupa berapa rakaat dan segala macam. Kalau datang kepadamu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu tiuplah ke sebelah kiri 3 kali. Ya. Kata Utsman, saya pun menerapkannya, maka hilanglah godaan tersebut. Ya, hilanglah godaan tersebut. Kalau dalam riwayat ini, riwayat yang baru tadi kita bacakan Bukhari Muslim, Nabi SAW langsung ke sujud sahwi, sujud kelalaian. Ya. Kalau Bapak Ibu lupa berapa rakaat, ini 2 atau 3 ya, maghrib misalnya. Ya. Anggap kita lagi sholat, tidak berjamaah ataupun berjamaah, imamnya pun kadang-kadang lupa misalnya. Anggaplah ini contoh saya kita lupa ya. Mayoritas orang sih insya Allah tidak lupa, tapi ada saja terlintas di waktu kita lupa. Itu manusiawi ya. Nabi SAW sendiri pernah lupa juga dan Allah buat itu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang. Beliau pernah sholat asar, tapi begitu 2 rakaat, tahiyat pertama salam. Padahal sudah 4 rakaat asar waktu itu, sudah berubah setelah hijrah ke Madinah. Bukan fase Mekah yang awalnya masih 2 rakaat gitu. Maka pada saat itu, orang juga tidak ada yang menegur Nabi. Sampai Nabi selesai zikir, SAW, beliau menuju ke pintu gerbang masjid. Biasanya beliau tunggu di situ. Kalau ada sahabat yang masih mau berkeluh kesah, ada yang mau bertanya, ada yang punya hajat, sampaikan kepada beliau. Ada satu sahabat beri lalu mengatakan, ya Rasulullah, apakah telah turun wahyu lagi, mengembalikan sholat seperti awal, maksudnya jadi 2 rakaat? Yang itu. Kedua awal kan dulu di Mekah 2 rakaat. Atau Anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak ada wahyu yang mengubah dan saya juga tidak lupa. Nabi begitu yakin, beliau tidak lupa. Lalu beliau pegang tangannya sahabat ini lalu masuk ke masjid dan mengatakan, apakah benar yang dikatakan oleh orang ini? Tadi saya cuma 2 rakaat sudah salam. Kata mereka, benar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun langsung berdiri menghadap kiblat dan menyuruh sahabat menyambung sholat bersama beliau walaupun sudah ngomong 2 rakaat sisanya. Setelah itu beliau sujud sahwi, sujud kelalaian. Ya, namanya sujud sahwi. Nah hukumnya adalah kalau Bapak Ibu kembali ke buku-buku fikih, kalau Bapak Ibu mengingat kesalahannya dalam sholat sebelum salam, kalau tadi kan Nabi sudah ngobrol sama orang, udah selesai, udah berhenti sholat. Itu beda. Kalau kita ingatnya dalam sholat, misalnya kita ragu nih, ini rakaat itu rakaat ketiga ya. Sunnah Nabi SAW itu dan perintah Nabi adalah kembali kepada jumlah yang paling sedikit. 2 atau 3, pilih 2. 3 atau 4, pilih 3. Gitu kan? Begitu kata Nabi SAW. Dalam sebuah hadis kata Nabi, kalau kalian lupa pilihlah. Kalau 4, kalau 3 atau 4 pilihlah 3. Karena kalau seandainya dia ternyata 4 dan kalian sholat 5 berarti 4 rakaatnya sudah terpenuhi. Tapi kalau kalian pilih yang lebih besar 3 atau 4 lalu kalian pilih 4 ternyata baru 3 maka sholat kalian tidak sempurna. Kan gitu, itu sunnahnya. Ini beda dengan kalau bayar utang Ramadan. Ini kita jelaskan pada bulan lalu ya, pada pertemuan yang lalu. Kalau utang Ramadan kita ragu nih utang saya 3 atau 4. Pilih yang lebih banyak. Misalnya 4, ya. Beda dengan rakaat sholat kita pilih yang lebih sedikit. Nah seperti itulah. Maka kalau Bapak Ibu ingat kelalaiannya sementara sholat, sujud sahwinya sebelum salam.
Sujud sahwinya sebelum salam. Jadi selesai baca tahiyat semuanya, sujud dulu 2 kali, sujud, duduk, sujud lagi, baru kemudian bangun lalu salam. Itu karena kita ingatnya kelalaiannya di dalam sholat. Tetapi kalau kita ingatnya sesudah salam, itu udah salam nih, baru ada yang bilang, maaf Pak Imam tadi rakaatnya jumlah kurang 1 misalnya. Ya, ada kesaksian dari beberapa jamaah, kita berdiri lanjut tambah 1 rakaat. Kemudian sampai salam, selepas salam baru sujud sahwi. Ya, jadi saya ulangi, kalau seandainya Bapak Ibu ingat kelalaiannya sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau kita ingatnya setelah salam, baru diingatkan orang, berarti sujud sahwinya setelah salam. Nah seperti itulah. Ya tentu bacaan-bacaan tidak atau khilaf di antara ulama tentang masalah bacaannya, ada yang mengatakan dibaca pada saat bacaan sujud seperti biasa, baru kemudian kita 2 kali melakukan lalu kemudian salam. Nah seperti itulah yang dimaksud ini. Ibnul Jauzi berkata rahimahullah, suara azan membuat syaitan takut sehingga pergi menjauh. Karena dalam kumandang azan sulit terjangkit riya dan kelalaian. Hal ini berbeda dengan sholat, hati mudah diserang oleh syaitan dan ia selalu memberikan pintu was-was. Sampai-sampai Abu Awana membuat judul 1 bab, dalil bahwa orang yang mengumandangkan adzan dan iqamah tidak dihinggapi was-was syaitan dan sulit terjangkit riya karena syaitan menjauh darinya. Muadzinnya ya, pada saat dia sedang azan. Dan jarang sekali ada antara muadzin yang lupa lafadznya. Umumnya, kalau memang dia muadzin pasti dia sudah kuasai. Karena memang pada saat itu tidak ada syaitan yang menggodanya. Ini diantara keutamaan azan itu sendiri. Di antara keutamaan azan yang lain, tadi sudah sempat kita singgung bahwasanya semua yang mendengarkan suara muadzin akan jadi saksi hari kiamat. Beranjak daripada hadis Bukhari, diriwayatkan oleh atau melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ketahuilah kata Nabi SAW, tidaklah suara azan yang keras yang dikumandangkan oleh muadzin didengar oleh jin, manusia atau segala sesuatu yang mendengarkan, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maksudnya mereka akan mengatakan benar orang ini azan, gitu kan? Ini saking besarnya keutamanya, artinya dia akan dapat banyak sekali manfaat daripada azan tersebut. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah juga An-Nasai dan dinyatakan hadits ini hasan. Berbunyi kata Nabi SAW, al-muadzinu yukfar lahu mada sauti wa yashhad lahu kullu ratbin wa yabis. Sesungguhnya muadzin itu diberikan ampunan dari suaranya ya saat azan ya atau sejauh jangkauan suaranya, dan juga akan dijadikan atau akan menjadi saksi untuknya semua yang basah maupun yang kering. Semua yang basah maupun yang kering. Jadi pasti akan menjadi saksi untuknya. Batu, daun kering ataupun yang basah yang punya nyawa masih hidup itu juga akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Kemudian juga keistimewaan yang lain adalah mereka adalah orang-orang yang paling dikenal pada hari kiamat nanti. Ini keutamaan yang ketiga, mereka orang-orang yang paling dikenal hari kiamat. Pasti menonjol sekali para muadzin itu. Ya. Di dunia mereka dikenal sebagai muadzin di kalangan manusia, dan mereka dapat pahala orang-orang yang ikut sholat bersama mereka sebagaimana tadi sudah kita sebutkan dalam buku kita. Kemudian nanti hari kiamat mereka juga akan sangat menonjol di mahsyar karena Allah buat postur tubuh mereka lebih tinggi dari yang lainnya. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Muawiyah dan Abu Sufyan dua-duanya sahabat. Rasulullah SAW bersabda, al-muadzzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah orang-orang yang paling panjang ya lehernya di hari kiamat nanti. Ya, di sini maksudnya bukan sesuatu yang jelek ya. Bisa bermakna ya, paling banyak nampak padanya rahmat Allah, sebagaimana sebagian ulama memaknakan seperti itu ya. Atau bisa juga bermakna memang mereka menonjol sekali, sehingga kelihatan mereka lebih posturnya, sehingga lebih terlihat ya, di hari kiamat itu, dan orang mengenal mereka. Ini termasuk keutamaan tersendiri. Kemudian juga tadi saya bilang kita dianjurkan teman-teman sekalian untuk sering azan ya, walaupun lagi sendirian. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, maksudnya ini terutama Bapak ya, kalau ibu-ibu itu nanti kan kita jelaskan masalah hukum ya di akhir insya Allah.
Jadi usahakan azan. Walaupun misalnya kita sendirian, ya. Kalau tidak ada orang, tentu kalau ada masjid, bapak-bapak harusnya ke masjid ya. Pendapat jumhur ulama lebih pas untuk ke masjid, karena ke masjid itu keutamanya besar sekali. Setiap langkah kaki ada pahalanya, ada doa menuju ke masjid, ada doa keluar rumah, ada pahala masuk masjid dengan kaki kanan, ada antara azan iqamah doa mustajab, kemudian takbiratul ihram pertama imam, dan segala macam, ada sholat qobliyah, itu semua itu pahalanya besar. Kalau dari masjid dengan kaki kiri, ada doanya, kemudian pergi dan pulang, semuanya akan dicatatkan pahala, setiap langkah dicatat satu pahala, setiap langkah yang satunya diampuni dosa dan juga diangkat derajat. Itu pergi dan pulang ke masjid. Jadi keutamanya sangat besar sekali. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau ada kesempatan sholat di masjid, termasuk ibu-ibu pun boleh sholat di masjid. Karena kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidullah. Jangan pernah kalian menahan hamba-hamba Allah wanita untuk sholat di masjid-masjid Allah. Walaupun lebih afdal mereka sholat di rumahnya. Tapi bapak-bapak usahakan tidak luput dari masalah ini. Baik, kita kembali ke tadi. Ada hadis Abu Daud. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud An-Nasai. Dan ini dikatakan sanadnya sahih. Dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda. Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syaziyatin. Bijabalin yu'adzinu bis salah wa yusalli fayaqulu Allahu azza wa jalla unduru ila abdi hadha yu'adzinu wa yuqimus salah yakhafu minni faqad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Terjemahannya, Rabb kalian begitu takjub terhadap seorang penggembala kambing yang berada di atas gunung yang tinggi sendirian. Biasa penggembala kambing itu mereka berjam-jam menggembala kambing ya, jalan di padang pasir, naik ke gunung-gunung yang tinggi. Ini kalau yang biasa ke Timur Tengah tidak asing ini ya. Kami berapa kali lewatin di wilayah-wilayah Timur Tengah, di beberapa negara Timur Tengah, kalau lewat di padang pasir itu, sering kalian kelihatan di gunung-gunung tinggi itu, para pengembala jalan, mereka berjam-jam. Ya, naik di sana duduk, memuaskan dombanya makan, kambingnya kemudian dibawa ke kandang di sore hari. Pergi pagi, pulangnya sore biasa. Nah ini biasanya karena mereka jauh di padang pasir, gak ada masjid. Nah kata Nabi SAW, Rob kalian akan takjub terhadap seorang penggembala kambing yang ada di puncak gunung yang mengumandangkan azan dan iqamah di waktu sholat masuk. Walaupun dia sendirian, tetap dia azan dan juga iqamah. Ya. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, perhatikanlah hambaku ini. Ia azan ya, dan menegakkan sholat karena takut kepadaku. Oleh karena itu, saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku ini dan aku akan masukkan dia ke dalam surga. Aku akan masukkan dia ke dalam surga. Selanjutnya, muadzin ini orang yang paling punya hak untuk mengumandangkan azan. Makanya dia harus tahu waktu. Itu salah satu syarat muadzin, dia harus tahu waktu masuk. Ya. Kalau iqamah itu haknya imam. Ini perlu difahami ya. Jadi azan haknya muadzin, imam iqamah haknya imam. Jadi kalau sudah ditunjuk seorang muadzin di masjid, dia lebih pantas untuk azan, tidak boleh diganti kecuali dia persilahkan, ya. Dan iqamah muadzinnya nggak boleh iqamah sampai imamnya datang, ya. Sampai pernah para sahabat itu mereka menunggu Nabi SAW subuh sampai udah mulai sedikit agak terang, baru Nabi SAW keluar. Kecuali ada kesepakatan muadzin dan imam mengatakan, misal kayak sekarang kita pakai jam digital, ya kayak ada di masjid kita ini misalnya, kemudian disepakati 5 menit antara azan iqamah. Jadi kalau imam bilang kalau saya tidak datang maka iqamah saja nanti saya digantikan misalnya, itu boleh. Tapi kalau tidak nggak boleh buru-buru iqamah, ya. Dan perlu digarisbawahi terutama Anda yang mampir di sebuah masjid, ini jangan tegopoh-gopoh ini ya. Karena Anda buru-buru mau iqamah langsung main iqamah, padahal imamnya ada dan waktu iqamah belum masuk. Ya. Saya kebetulan imam di masjid dekat rumah, ada musola, bukan masjid sebenarnya, karena tidak terlalu besar. Kemudian saya sering wewayan sama muadzin. Jadi kalau sudah mau masuk iqamah tinggal semenit 2 menit, karena dia ingatkan Ustaz sudah sampai di mana gitu. Saya kalau di luar kayak tadi di sini saya sampaikan saya lagi ada pengajian di luar. Nah itu beliau iqamah, silakan iqamah, tidak apa-apa, nanti ada yang gantikan jadi imam, baik beliau atau orang lain gitu ya. Tapi kemarin ada kejadian. Saya udah bilang, pas 2 menit saya bilang sebentar lagi saya sudah mau tiba. Saya pas tiba, terus saya pakai mic-nya. Loh kok nggak iqamah? Saya tanya muadzin ini, kenapa nggak iqamah? Sudah iqamah Ustaz.
Kok sudah iqamah, harusnya tunggu saya gitu. Rupanya ada satu jemaah situ mampir, tidak tahu dia dari mana, ikut sholat sama kami, dia buru-buru iqamah. Gitu. Jadi dia tidak izin, saya kan tidak tahu hukumnya, harusnya tidak boleh begitu. Jadi datang teman-teman, tidak usah buru-buru, tidak usah tergesa-gesa. Masa antum pada saat nunggu di restoran kesukaan 15 menit, 20 menit mau. Nunggu iqamah 5 menit saja sudah kepanasan kakinya gitu kan. Kenapa harus begini? Tunggu dan gunakan, maksimalkan antara azan iqamah. Kalau belum iqamah, maksimalkan, angkat tangan berdoa, itu waktu mustajab. Sampaikan hajat-hajat kita kepada Allah SWT. Itu penting sekali untuk dimaksimalkan. Jadi hati-hati sekali, ini ada penting untuk digaris bawahi ya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhaminun wal mu'adzinu mu'taman, fa arsyadallahu la'immata wa afa 'anil mu'adzinin. Imam adalah penjamin, sedangkan muadzin adalah orang yang diamanahi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muadzin. Ya. Hadits ini ya, menunjukkan tentang keutamaan muadzin itu sendiri karena mereka memang orang-orang yang dipercaya. Ya, karena dia harus tepat waktu kalau azan, dan imam juga adalah orang-orang yang memberikan jaminan terhadap benarnya sholat dan masuknya waktu sholat itu sendiri. Dalam riwayat lain dijelaskan lebih detail lagi kalau azan haknya muazzin dan iqamah adalah haknya imam itu sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam juga yang berhubungan dengan masalah keutamaan azan dan muazzin ini. Kita dianjurkan untuk berlumba-lumba selama punya kemampuan ya. Untuk azan, kalau tidak bisa maka kita hadiri dan jawab muazzin. Jawab ucapan muazzin dan jawab untuk segera mengerjakan sholat. Karena sebenarnya panggilan dalam sholat itu hayya ala sholah, ayo sholat, hayya ala falah, ayo menuju kepada kemenangan. Itu sebenarnya panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya muadzin semuanya dari orang Melayu, orang Arab, orang hitam dari Afrika, orang bule di Eropa dan di Australia di sana, di Amerika sama, semuanya sama lafaz azannya. Karena itu adalah komandan dari Allah SWT. Muadzin hanya ditugaskan saja. Jadi kita harus tahu ya, keutamaannya adalah kalau seandainya Anda memang punya peluang untuk azan, maka jadi muadzin. Kalau tidak bisa, maka jangan kehilangan keutamaan, ikutin lafadznya muadzin. Kecuali dalam hayya ala sholah, hayya ala falah, Anda mengatakan la haula wa la quwata illa billah, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan masalah itu. Kemudian jangan lupa segera kerjakan sholat di waktu itu. Bukan hanya sekedar jawab. Lagi macet di jalan, mampir keluar aja dari tol, nggak apa-apa, rugi sedikit 9.000, 10.000 rupiah, mampir sholat, gitu kan. 5 menit, 10 menit, kemudian kembali lagi masuk, lanjutkan jalan. Itu lebih tenang, apalagi kalau waktu maghrib yang sangat dekat dengan isya. Jangan sampai kita termasuk orang yang melalaikan ya. Wailun lil musallin alladzina an salatim sahun, kata Allah. Kecelakaan dan kebinasaan bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang dimaksud dengan orang yang lalai di sini adalah orang, sebagian ulama tafsir mengatakan orang yang sengaja menunda-nunda sholat, mengatakan nanti sampai tiba waktu sholat setelahnya. Itu diancam dengan kecelakaan ataupun siksaan buat mereka. Baik, jadi kita jawab segera mengerjakan sholat. 3 hal, jadi muazzinnya atau jawab lafaz muazzin dan juga segera mengerjakan sholat. Digabungkan semua itu dalam hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, la ya'lamun nasu ma fi nida'i was safil awal la atauhuma walau la atauhuma walau habwa. Ini sebuah riwayat yang lain, la ya'lamun nasu ma fi nida'i la ya'lamun nasu ma fi nida'i was safil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalau seandainya manusia mengetahui benar-benar keutamaan azan, apakah jadi muazzinnya atau dia menjadi ya orang yang menjawab azannya, lafaz muadzin diikutin dan sekaligus mengerjakan sholat. Ini salah satunya itu keutamaan ya untuk mendapatkan itu. Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang disembunyikan, disiapkan untuk keutamaan azan dan juga saf pertama, bagi laki-laki saf pertama, bagi perempuan saf yang terakhir, sebagaimana dalam hadis lain disebutkan ya. Kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali harus merangkak, maka mereka akan merangkak untuk memperebutkan itu. Ya, baik itu jadi muazzinnya, baik itu menjawab alfaz azannya, baik itu segera mengerjakan sholatnya. Dalam riwayat lain tadi masih Bukhari Muslim, mereka tidak mendapatkan kecuali mereka harus ya, memperebutkannya ini, atau mengundi satu sama yang lain, maka mereka akan melakukannya karena besarnya pahala. Sampai ada sebagian ulama mengatakan andai saja
ya, saya bisa membayar dengan seluruh harta yang saya miliki di dunia hanya untuk memberikan peluang satu kali azan, atau ya punya peluang untuk masuk ke saf pertama bagi laki-laki, maka pasti saya akan membayar dengan seluruh harta yang saya miliki. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, ya, di jilid 4 halaman 142, yang dimaksud hadis ini adalah seandainya mereka mengetahui keutamaan azan, keagungan dan balasan yang besar, kemudian waktu azan sudah sempit atau masjid hanyalah satu, pastilah mereka saling berebut untuk azan dengan cara mengundinya. Dan saya bilang tadi, kalau kita mau membahas ini panjang sekali ya tentang keutamaan azan itu sendiri. Sementara hukum azan yang paling tepat, ini khilaf dari ulama, tapi yang paling tepat hukum azan adalah fardu kifayah. Fard artinya wajib ya, kifayah artinya cukup. Maksudnya kalau sudah ada yang azan di satu masjid, ya udah nggak usah azan lagi yang kedua. Ya, jangan teman-teman bilang ini kan saya masuk di masjid, saya mau juga kejar keutamaan. Tadi muadzin sudah azan, bapak izan lagi di sana, azan lagi di sana, itu nggak bisa. Ya, jadi dia fardu kifayah. Pada orang yang mukim ataupun orang yang musafir, ya. Jika sebagian sudah melakukan, gugur sebagai sebagian yang lain, itu fardu kifayah begitu ya, kewajiban tapi tercukupkan dengan orang yang mewakilinya. Kayak misalnya contoh salam hukumnya sunnah, bapak ibu bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sunnah, tapi yang dengar wajib jawab. Menjawab azan ini wajib, beda hukum. Ucapin salam sunnah, jawabnya wajib. Ya, jadi kalau teman-teman telepon kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu harus jawab dulu salamnya, baru kita mengobrol itu. Baik itu tulisan ataupun ucapan, sama. Jawabnya adalah wajib. Nah, kalau seandainya kita di majelis seperti ini, ada yang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada satu orang yang jawab, maka yang lain gugur hukumnya. Itu namanya fardu kifayah. Sama dengan sholat jenazah. Kalau bapak ibu berjalan sama seseorang, di tengah jalan di padang pasir meninggallah salah seorang di antara anda, maka di sini wajib, karena tidak ada orang lain, dia wajib untuk mensolati dan mengurus jenazah orang tersebut. Makanya ini salah satu darurat yang harus kita tahu, tata cara mengurus jenazah dan juga memakamkannya. Tetapi kalau seandainya ya kita berada di satu tempat, ada orang meninggal tetangga atau apa, dan sudah ada yang sholat ya, ada yang urus jenazah, maka gugur kewajiban bagi yang lain, itu namanya fardu kifayah. Seperti itulah azan juga sama ya hukumnya. Adapun orang yang sholat sendirian disunnahkan azan dan iqamah kalau sholat sendirian, namun bukanlah wajib, karena ketika mengumandangkan azan ya saat sholat sendiri tidak ada jemaah yang dipanggil, akan tapi karena dalam azan terdapat zikir kepada Allah, maka dianjurkan untuk mengucapkannya. Dan ada sebagian pendapat ulama juga berhubungan dengan masalah ini, yaitu teman-teman sekalian, azan di wilayah kita itu mewakili azan seluruh wilayah itu. Kayak misalnya bapak ibu lagi di rumah, terutama ibu-ibu kan di rumah ya. Sekarang kalau sudah dengar azan satu aja sudah mewakili. Baik itu untuk sholat, baik itu untuk buka puasa, baik itu untuk ya berhenti sahur. Kan itu. Jadi ini termasuk harus diperhatikan ya. Jadi jangan bilang ini kan lagi mau berhenti sahur, ini kan azannya baru selesai di sana, baru mulai kok azannya. Ya sudah ada yang azan, maka sudah mewakili semuanya. Nah ini penting untuk digarisbawahi. Baik, sebagai penutup teman-teman sekalian, dalam bahasan kita perlu difahami syarat sahnya muadzin. Ya, untuk menjadi muadzin itu ada 4. Ini disepakati oleh ulama. Yang pertama Islam, kalau bukan muslim tidak sah azannya. Yang kedua berakal. Ya, di sini berakal maksudnya adalah tidak gila. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga tamiz. Tamiz itu bisa membedakan ya, atau sudah dewasa. Bisa bahasakan juga sebagian ulama mengatakan ya orang sudah balik ya. Walaupun ada yang mengatakan sah-sah saja azannya orang yang belum balik, tapi syaratnya memang dia faham gitu kan, sudah tamiz. Kemudian yang keempat laki-laki. Ini syarat sahnya muadzin. Kalau azan wanita untuk laki-laki tidak boleh, sebagaimana tidak sahnya wanita mengimami laki-laki. Jadi kalau perempuan tidak boleh jadi imam, maka tidak boleh juga jadi muadzin ya. Kemudian syarat selanjutnya, ini ada, maaf tadi saya bilang syarat sahnya 4, tapi itu ada 9 kurang lebih ya. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamiz, bisa membedakan baik dan benar ya. Kemudian laki-laki yang keempat, yang kelima mengeraskan suaranya. Jadi nggak boleh bisik-bisik kalau azan ya, untuk memanggil orang. Yang kelima, yang keenam masuk waktu sholat. Ya. Baru kemudian kumandangkan azan. Yang ketujuh mengetahui waktu-waktu sholat.
Dia sendiri harus tahu waktu sholat supaya tepat ya. Apalagi perubahan-perubahan terjadi karena musim. Kemudian juga yang kedelapan, azan mesti diucapkan secara berurutan. Allah Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai la ilaha illallah. Enggak boleh diacak ya. Yang kesembilan, kalimat azan diucapkan secara berkesinambungan ya. Atau diistilahkan dengan muwalah. Jadi dia tidak bisa diputus-putus. Muadzinnya Allah Akbar, pergi dulu minum. Kemudian dia kembali lagi. Itu nggak bisa. Dia harus terus berlanjut gitu. Kemudian sunnah azan itu ada beberapa. Yang pertama berdiri. Berarti apakah boleh muadzin duduk? Boleh. Tetapi lebih afdal dia berdiri. Kemudian menghadap kiblat. Yang kedua. Yang ketiga dalam keadaan suci. Berwudu. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan dimakruhkan kalau sampai dia azan sementara belum bersuci. Tapi tidak dianggap azannya batal ya. Cuma lebih afdal dalam kondisi bersuci. Yang keempat yang perlu diperhatikan sunnahnya adalah balik. Maka tadi dibilang tamyiz itu membedakan, bisa sudah dewasa atau bisa membedakan saja mana baik mana buruk ya. Jadi anak-anak bisa saja gitu ya. Tapi anak-anak itu harus tamyiz, udah bisa bedain jenis kelamin, udah bisa bedain baik buruk ya. Kemudian yang kelima, dia harus punya adalah. Adalah ini agamanya bagus, akhlaknya bagus. Jadi nggak boleh juga muadzin itu ahli maksiat. Ya, ini dari bab muru'ah, kesucian hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, suaranya bagus. Nah, di sini kenapa tidak masuk dalam syarat sahnya muadzin suaranya bagus? Kenapa cuma masuk dalam sunnahnya? Karena memang kalau dia menjadi syarat sahnya azan itu, kalau di satu wilayah tidak ada yang bisa azan kecuali dia dan suaranya tidak bagus, masa nggak azan? Kan nggak mungkin. Tapi kalau bertemu antara dia dengan ada orang lebih bagus suaranya, maka dia persilahkan orang yang lebih bagus suaranya, sebagaimana tadi perintah Nabi SAW kepada Abdullah bin Zaid untuk mengalihkan kepada Bilal. Ya. Kemudian termasuk juga yang ketujuh adalah bisa melihat, yaitu melihat langsung waktu sholat. Walaupun sebenarnya ini cuma sunnah. Makanya Nabi SAW punya muadzin Bilal dan Ibnu Ummul Maktum. Ibnu Maktum ini orang buta. Tapi karena suaranya bagus, Nabi SAW juga jadikan muadzin. Ini makanya dijadikan sunnah saja. Yang kedelapan, menoleh dengan leher, bukan dengan dada, ke kanan pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke kiri pada saat mengucapkan hayya 'alal falah. Jadi kalau hayya 'alas shalah, kepalanya menoleh ke kanan. Bukan semua azan kiri kanan, cuma hayya 'alas shalah. Karena ini panggilan yang harus sampai lebih jauh lagi pada orang. Ayo sholat. Hayya 'alal falah, balik ke sebelah kiri. Kepalanya saja dan badannya tidak ikut. Kemudian yang kesembilan, mengucapkan dengan tartil atau perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Ada sebagian muadzin itu buru-buru sekali. Sudah langsung selesai saja azannya. Mungkin orang yang mau ngikutin pun kerepotan untuk mengikuti karena buru-burunya dia azan. Ini karena tidak faham. Yang kesepuluh, ya. Ini mengucapkan dua kalimat syahadat sebanyak 2 kali. Pertama kali dengan lirih, ya. Yang keduanya dengan jahar. Sebenarnya sih dua-duanya kerasin suara. Cuman syahadat yang kedua harus lebih besar. Ya, asyhadu la ilaha illallah, terus asyhadu la ilaha illallah yang keduanya harus lebih besar daripada yang pertama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang pertama lirih atau lebih kecil sedikit daripada yang kedua. Nah, itu disilakan dengan tarji'. Yang ke-11, mengucapkan tathwib pada azan subuh atau as-salatu khairum minan naum setelah ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, di masa Nabi SAW ada 2 azan subuh. Ini yang masih belum kita amalkan di Indonesia ya. Sunnah Nabi SAW itu azan 2 kali subuh. Ini sunnah Nabi. Sampai hari ini Mekah sama Madinah masih amalkan itu. Jadi Bapak Ibu kalau satu waktu umrah atau haji, perlu pahami ini ya. Ada beberapa jemaah kami dulu. Jadi pelajaran juga, akhirnya saya selalu ingatkan jemaah. Mereka nggak tahu kalau di Saudi itu ada azan 2 kali. Perbedaannya kalau azan pertama tidak ada taswibnya, tidak ada as-salatu khairu minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Azannya seperti biasa saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baru Allah Akbar, la ilaha illallah gitu ya, masing-masing 2 kali. Tapi di subuh ini jadi azan pertama. Berarti belum masuk waktu subuh. Durasinya kurang lebih antara 50 ayat Al-Quran bacaannya. Azan kedua baru as-salatu khairu minan naum. Jadi pernah jemaah kami umrah, dia datang ke Masjid Nabawi, azan pertama, dia udah sholat qobliyah subuh, atau sunatul fajr. Lama dia nunggu, karena itu kan lama, setengah jam sampai 40 menit, baru azan yang kedua gitu.
Nah, azan kedua, kok azan lagi gitu. Nah, ternyata itu baru azan subuh. Jadi azan pertama ke azan kedua Bapak Ibu masih bisa sholat tahajud. Nah, itulah yang Nabi SAW suruh kita ya lanjutkan makan kalau belum mendengarkan azan yang kedua yang ada as-salatu khairu minan naum. Yang ke-12 menetapkan dua muadzin. Ada yang mengumandangkan azan sebelum subuh dan ada yang setelah masuk fajar sesuai dengan sunnah Nabi SAW ya. Jadi subuh ini harusnya dihidupkan. Yang ke-13 yang mendengarkan azan disunnahkan untuk diam dan kemudian mengijabah atau menjawab muadzin setelah muadzin selesai. Jadi misalnya hayya 'alas shalah ya. Setelah selesai hayya 'alas shalah baru kita bilang la haula wala quwata illa billah. Jangan bentrok antara muadzin mengucapin dengan kita juga membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi muadzin bilang Allahu akbar misalnya. Setelah Allahu akbar baru kita bilang Allahu akbar. Jangan seperti muadzin azan kita azan juga. Allahu akbar. Kita juga ikutin langsung Allahu akbar juga. Itu jadi bersamaan. Lebih baik yang tepatnya sunnahnya adalah kita ya diam dulu atau insat tepatnya ya. Dengarkan dulu, baru kemudian kita mengikutinya. Yang ke-14, salawat kepada Nabi SAW dengan suara lirih bagi muadzin, ya. Bagi yang mendengar azan, ya. Lalu meminta kepada Allah wasilah dan berdoa kepadanya setelah azan selesai. Jadi setelah la ilaha illallah, sunnahnya adalah membaca salawat kepada Nabi SAW. Seperti hadis yang sahih. Sehingga saya riwayat Imam Muslim, yang berbunyi kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin ucapkan seperti yang diucapkan. Dalam riwayat lain kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Setelah itu bacalah salawat kepadaku. Karena orang yang baca salawat kepadaku akan diberikan 10 kali rahmat. Ya, ini salawatnya yang paling tepat seperti salawat tahiyat. Dikenal dengan salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai akhir. Ya. Kemudian minta al-wasilah. Kata Nabi SAW, lalu mintalah al-wasilah untukku, karena dia adalah sebuah tempat di surga tidak layak kecuali untuk satu orang saja. Jadi nanti di surga itu Bapak Ibu sekalian ada level tertinggi namanya al-wasilah, cuma satu istana saja. Ini persaingan para nabi-nabi nih, ya. Dan kata Nabi SAW, mintalah wasilah untukku, karena wasilah hanya satu tempat di surga saja, dan hanya diberikan untuk satu orang. Dan aku berharap itu untukku. Siapa yang minta wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Karena kita tidak bisa bersaing itu hanya nabi-nabi saja. Kita disuruh untuk meminta wasilah untuk Nabi SAW. Siapa yang mintakan kita mengatakan biasanya, Allahumma rabbah da'uditama wa salatul qa'ima ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah ini adalah istana termewah di surga nanti. Itu sunnahnya. Yang ke-15 berdoa untuk diri sendiri ya. Pada saat selesai baca tadi salawat, baca doa azan ya, kemudian minta wasilah untuk Nabi. Lalu kemudian kita doakan buat diri kita sendiri. Jadi jangan sia-siakan. Sementara iqamah sendiri itu syaratnya ada 4. Iqamah itu harus ya 1 kali ucapan saja. Atau dikenal dengan furada. Ya, beda sama azan yang 2 kali. Yang kedua memang iqamah dipercepat. Beda dengan azan tadi kalau diperlambat. Iqamah dipercepat. Kemudian yang ketiga iqamah diulang untuk setiap sholat wajib. Termasuk sholat yang dijamak dan qasar. Kalau azan 1 kali saja, misalnya Bapak Ibu lagi safar, jamak duhur asar. Azannya sekali, iqamahnya 2 kali. Karena iqamah dilakukan untuk setiap sholat. Yang keempat, iqamah hanya kalau waktu sudah masuk. Ya. Selanjutnya ada sunnah-sunnah iqamah. Yang pertama menunggu jamaah. Ya. Ini termasuk sunnah. Jadi jangan buru-buru. Yang paling tepat itu kalau masa kita sekarang sudah ada digital ya. Jadi jemaah juga tidak terlalu berlambat-lambat. Karena tahu ini lama iqamahnya misalnya. Juga muadzin tidak usah terlalu lama membiarkan juga iqamah. Tapi menunggu jamaah bagian daripada hal yang dianjurkan ya. Sunnahnya. Kemudian berpindah tempat. Maksudnya kalau tadi azan di satu tempat, iqamah di tempat yang berbeda. Walaupun berdekatan ya. Ini sunnahnya. Kemudian disunnahkan juga yang azan dia yang iqamah. Kemudian yang keempat meninggikan suara untuk iqamah tapi lebih rendah dari suara azan. Jadi iqamah lebih cepat dan juga lebih rendah suaranya. Yang kelima musafir boleh mengumandangkan iqamah di kendaraannya. Kalau misalnya kita lagi sholat di kendaraan. Ya, kita sholat di kendaraan. Maka ini termasuk bagian daripada hal yang dianjurkan. Allahu a'lam. Ini kurang lebih gambaran Bapak Ibu sekalian tentang masalah bahasan azan.
Tentu tadi hadis yang kita bahas di buku kita itu tidak kita sebutkan lagi karena memang sudah disebutkan tadi ya tentang orang yang azan sampai 12 tahun ya, itu berarti menandakan dianjurkan untuk berlama-lama ya. Tetapi kita berharap potongan selanjutnya adalah orang muadzin kalau adzan akan dicatatkan baginya setiap hari 60 pahala dan kalau dia iqamah dicatatkan 30 pahala. Allahu a'lam.